Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di kedai Med OO untuk belajar matematika. Dalam video kali ini, kakak akan menjelaskan bagaimana menghitung nilai kuartil bawah atau Q1 dari data kelompok yang disajikan ke dalam bentuk histogram atau diagram batang. Data berkelompok ya. Nah, ini histogram. Kemudian, bagaimana cara kita menentukannya adalah tentu kalau kalian sudah pernah belajar ukuran pemusatan data yaitu mencari median, itu mirip-mirip lah. Karena median itu kalau pada ukuran letak artinya dia itu kuartil kedua. Ya, pas di tengah-tengah ya, pas di tengah-tengah data gitu. Sehingga untuk menentukan Q1 kita harus tahu letak Q1-nya itu ada di mana dulu. Nah, ya. Nah, untuk tahu letak Q1-nya ada di mana, berarti kita harus tahu berapa banyaknya data yang ada pada histogram ini. Nah, karena ini histogram merupakan diagram batang, kalau kalian lihat setiap batang itu merepresentasikan kelas-kelas ya. Nah, berarti ini adalah kelas pertama gitu kan, kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Nah, kita tulis aja biar gampang. Oke, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7 kelas. Kemudian kita hitung frekuensi dari masing-masing kelasnya ini. Ini kelas pertama frekuensinya ada 5. Kelas kedua frekuensinya ada 8. Kelas ketiga frekuensinya ada 12. Kelas keempat frekuensinya ada 15. Kelas kelima frekuensinya ada berapa itu? 10 ya? 10. Kelas keenam frekuensinya ada 6. Kelas ketujuh frekuensinya ada 4. Nah, kita jumlahkan tuh. Saat kita menjumlahkan inilah yang namanya banyaknya data atau N. Nah, kita hitung bareng-bareng ya. 5 tambah 8 tambah 12 tambah 15 tambah 10 tambah 6 tambah 4 sama dengan 60. Nah, ini banyaknya data sama dengan 60. Kalau kita sudah tahu berapa banyaknya data sama dengan 60, kita bisa menentukan letak Q1-nya ada di mana. Nah, coba adik-adik harus menggunakan kalimat ini biar ngeh. Letak Q1 pada data ke 1/4 dari N. Karena N-nya 60 berarti 1/4 kali 60 sama dengan 15. Nah, ini letak Q1. Artinya data Q1 itu letaknya ada di data ke-15. Nah, kelas 1 ini banyaknya data kan ada 5. 5 data ya, berarti data ke-15 nggak ada di situ. Kelas kedua banyaknya data ada 8. Kalau kita jumlahkan dari kelas 1 ke kelas 2, jumlahnya kan 13. Berarti data ke-15 juga nggak ada di situ. Gitu toh. Nah, sekarang kita lihat tuh. Kelas ketiga. Kelas ketiga itu banyaknya data ada 12. Sehingga kalau kita totalkan dari kelas ke-1 sampai kelas ketiga itu berapa itu? Ya 5 tambah 8 tambah 12 ya. Berarti 13 tambah 12 lah, 25. Nah, dari sini kelihatan bahwa data ke-15 itu ya ada di kelas ketiga. Nah, kita kasih kode ya, ini kita kasih biar nggak lupa Q1 gitu. Berarti artinya Q1 ada di kelas ketiga. Oke, nah berarti Q1 ada di kelas ketiga. Kalau kamu sudah menentukan kelas Q1-nya ada di kelas berapa, maka tinggal dimasukkan ke rumus yang sama persis atau paling nggak mirip ya, bukan sama persis, mirip dengan rumusnya yang median. Tinggal mediannya kita ganti Q1. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Q1 sama dengan tepi bawah Q1 ditambah, karena letaknya di 1/4-nya ya 1/4 dari N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum Q1 dibagi frekuensi Q1 dikali panjang kelas. Oke. Nah, tadi Q1 ada di kelas ketiga toh. Nah, langsung saja kamu lihat di histogram, tepi bawah Q1 itu
Berarti tepi bawah kelas ketiga itu berapa? Nah, itu ya, 34,5. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke rumus, 34,5. Ditambah seperempatnya dari N. Seperempatnya tadi kan 15. 15 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum Q1. Berarti frekuensi total sebelum kelas ketiga. Karena Q1 ada di kelas ketiga. Yaitu berapa? Ya, berarti 13 ya. Nah, berarti 15 dikurangin 13 dibagi frekuensi Q1 yaitu 12 dikali panjang kelas. Panjang kelasnya itu adalah interval ya. Kalau kalian lihat di sini berarti intervalnya 5. Caranya 39,5 dikurangi 34,5. Nah, udah langsung kita hitung 34,5 ditambah 15 kurang 13 2 dibagi dengan 12 kemudian dikali dengan 5. Nah, kakak geser dikit sama dengan ini kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 2 berarti 1/6 ya. Kemudian 34,5 kakak ubah menjadi pecahan 1/2 ditambah 5/6. Lalu kita operasikan yang pecahan ini setengahnya kita samakan penyebut berarti dikali 3, yang pembilang juga kali 3. Sehingga ini menjadi 3/6 ditambah 5/6. Geser dikit lagi. Sama dengan 3/8/6. Nah, 8/6 ini kan masih bisa kita sederhanakan ya, yaitu 4/3. Oke, 4/3 bisa kita ubah ke pecahan campuran, yaitu 1/3. Gitu. Nah, sehingga 34 ditambah 1/3 ya 35 1/3. Nah, inilah nilai dari kuartil 1 berdasarkan data yang disajikan pada histogram tadi. Cukup mudah. Yang penting di sini adalah kalian kalau untuk menentukan ukuran letak harus cari dulu letaknya di kelas berapa. Kalau sudah tahu letaknya di kelas berapa baru bisa menentukan tepi bawahnya. Dan jangan lupa panjang kelasnya ya, jangan lupa bagaimana cara mencari panjang kelas. Dan hati-hati ketika menghitung berapa banyaknya data dan kalian ngerti yang namanya frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Nah, demikianlah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa simak video-video selanjutnya. Bye-bye.